العظيم استغفر العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتب على وانا والشكر على الله دخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وادبنا في ادبهم واخلاقنا في اخلاقهم على هذه النيه وكل ذي صالحه ولم نسلنا صالحون الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله ليس كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ليس كل سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah ala ilmi al-madnun wal fahmi al-maknun min sirri kafi wan nun. Allahumma arzuqna nasiba min qawlika innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurul adam al-mab'uth al-akram al-nasirun wal qalam sahib al-akhlaq wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul rabbi zidna 'ilman wa qul rabbi zidna 'ilman wa qul rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman hidayatan wa tawfiqan wa ikhlasan wa yaqinan wa imanan wa adaban wa akhlaqan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Ila qawlihi qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Ila qawlihi hayatun. Ulang sedikit. Hayat artinya hidup maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Setelah pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama hayah, artinya maha hidup, artinya hidup, mustahil mati. Sangat berbeda dengan sifat makhluk, sifat manusia, yaitu yang hidup sekarang namun pasti mati. Kalau Allah hidup, mustahil mati. Kalau manusia hidup, pasti mati. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita yang awalnya mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan dan dihidupkan lagi, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikembalikan. Mana artinya kita mempunyai dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tempatnya beramal. Kehidupan akhirat tempatnya diganjar setiap apa yang kita amalkan di alam dunia. Apabila amalan tersebut baik, maka akan berbalas baik. Namun apabila yang dikerjakan adalah keburukan, pun akan berganjar dan berbalas kepada sebuah keburukan. Jadi apa yang kita gawi pasti dibalas. Makanya dikatakan dalam sebuah syair, ahbib ma syi'ta fa innaka muqarinu wa'mal ma syi'ta fa innaka yujza bih. Cintailah selama engkau hidup di dunia apapun, namun engkau harus tahu bahwasanya apapun yang engkau cintai di alam dunia pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan gawi dan beramallah apapun sekehendakmu. Namun yang harus engkau ingat adalah apa yang engkau gawi di alam dunia pasti ada ganjaran yang kelak nanti di negeri akhir,
akhirat. Maka kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada amalannya. Jadi patut bagi mukmin mu'taqid setelah kita paham dan mengerti akan yang namanya sifat hayah, maka apa yang harus kita kerjakan? Maka kata mu'allif, yang harus kita kerjakan adalah maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Artinya berserah diri kepada Allah. Kalau di dalam bahasa tasawufnya adalah tawakal. Dan firmannya tadi kan buat tawakal. Tawakal. Nah, tawakal ini hubungannya sangat erat dengan keimanan. Tawakal itu hubungannya sangat erat dengan keimanan. Dan orang yang beriman pastilah bertawakal. Dan ciri orang beriman adalah tawakal. Dan apabila seseorang telah mampu bertawakal, maka ini adalah tanda adanya iman di dalam dirinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah fatawakkalu, bertawakallah kalian. In kuntum mu'minin, jika benar kalian adalah orang yang beriman. Jadi kalau beriman pasti bertawakal. Kalaunya bertawakal pasti ada iman di dalam dirinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kiapa caranya orang bertawakal? Kiapa beneran yang namanya tawakal itu? Katakan bahwasanya yang namanya tawakal di para ulama, bahwasanya yang namanya tawakal itu percaya dan yakin bahwasanya yang memberi bakas hanya Allah. Ini pertama dulu. Jadi tawakal, percaya dan yakin yang memberi bakas hanya Allah. Tawakal adalah sifat yang ada di dalam hati. Sebabnya pegerang kau orang-orang ini nak kau bertawakal, pegerang sebabnya adalah iman dan ma'rifat dan keyakinan. Pertanyaannya apa yang diyakini? Jadi sampai kau orang bertawakal nih, pegerang yang diyakini. Yang diyakini adalah tidak ada yang memberi batas di alam semesta kecuali Allah. Jadi dengan perhatian atau keyakinan kalau tidak ada yang memberi bakas kecuali Allah, maka berangkat dari keyakinan ini kalau orang bertawakal. Makanya kan Jarul Bahari itu bulikkan kepada tauhid. Namanya tauhid wahdaniyah, itu kan ada namanya wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi af'al. Nah, kalau di dalam bab tawakal kita kancani di dalam yang namanya wahdaniyah fi af'al. Apa maksudnya wahdaniyah fi af'al? Maksudnya wahdaniyah fi af'al nambah isi gawian saikum hajat. Kalau wahdaniyah fi sifat nambah isi sifat saikum hajat. Kalau nanggat dan seterusnya adalah nanggatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari berbagai macam komponen. Contoh nih, kalau di dalam zat, aku sorongan, aku saikun. Nah, saikunnya kita ini terdiri dari dua tangan. Saikunnya kita ini terdiri dari dua mata, terdiri dari dua kaki, terdiri dari dua telinga. Nah, bagian-bagian ini kita sebut dengan satu. Namun kalau Allah wahdaniyah tidak, itu kada terdiri dari berbagai macam bagian. Satu tukang. Kalau sifatnya Allah seikum tupang nang bisi kudrat.
saikun tupang nang bisi iradat. Nah kalau wahdaniyah fi af'al saikun hajat nang berisi gawian. Lalulah ada kesimpulan saikun ajak nang berisi gawian, maka kadada nang hawa memberi bakas melainkan Allah. Kenapa? Karena nang lain la haula wala quwata. Nang lain ada kau begawi, nang kau begawi hanya Allah. Karena Allah aja nang berisi gawian. Yang itu. Yang lain bang, yang lain la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bolehkan ke yang namanya tauhid wahdaniyah fi af'al atau tauhidul af'al. Jadi apa gerak yang dimaksud akan kita rancangkan? Kadada yang memberi bakas kecuali Allah, kadada yang memberi bakas kecuali Allah. Apa gerak bakas? Bakas itu mengadakan sesuatu yang awalnya kadada atau mentiadakan yang sesuatu yang awalnya ada. Nah itu bakas. Mengadakan dan mentiadakan itu namanya bakas. Jadi kadada nang kawa mengadakan kecuali Allah dan kadada nang kawa mentiadakan kecuali Allah. Ya sih ngajar nang isi gawian. Nang lain adalah haula wala quwwata illa billah. Nah, lalulah dari sini ujar orang Bahari apapun gawiannya bolehkan kepada Allah. Nang lain ada kok bapak. Makanya ujar orang Bahari kalau melihat apapun digunting. Apa maksud digunting? Digunting dengan la ilaha illallah. Tahu gunting dia? Kalimat la ilaha illallah diawali dengan huruf la. Huruf la itu kayak apa bentuknya? La itu kayak apa bentuknya? Kayak gunting, ya kan? La tidak ada ilaha Tuhan yang patut dan layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Sampai kepada suatu keyakinan kadada nang kawa berbuat kecuali Allah, kadada nang kawa memberi bakas kecuali Allah. Maka lalu melihat lading menatap kepada daging, lah kada daging yang menatap tapi Allah. Melihat kepada nasi lalu kenyang, lah bukan nasi yang mengenyangkan tapi Allah. Melihat kepada api yang membakar, lah bukan api yang membakar tapi Allah. Jadi kadada nang kawa menggawi, kadada nang kawa begawi, kadada nang kawa memberi bakas kecuali Allah. Makanya jadi orang kampung Bahari, gawian siapa? Gawian Tuhan. Gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dasar perhatian atau ilmu seperti inilah kawa mengamalkan yang namanya tawakal. Makanya yang namanya tawakal itu kan artinya berpegang hati kepada Allah. Hati ini nah kancang berpikut hanya lawan Tuhan, lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berpegang hati kepada Allah, maka di saat yang sama berlepas hati kepada selain Allah. Ini yang lain kada kau pegang, yang lain kada kau apa-apa. Kebapa kita berpikut kepada sesuatu nang ada kau apa-apa. Berpikut lawan makhluk lah haula wala quwata juga. Berpikut lawan lading lah haula wala quwata. Berpikut lawan api lah haula wala quwata. Makanya la ta'fira fil kainat, la ta'fira li syai'in minal kainat. Kadada nang kau memberi bakas di alam semesta. Ya Allah aja nang isi gawian. Nah kan seperti itu. Nah, kalau membahas tentang bab tawakal ini sebenarnya panjang. Dan setiap gawian kita harus bertawakal. Artinya berpikut lawan Tuhan aja, kadang lawan yang lain. Inilah tawakal ini hati, ini sifat hati, bukan sifat awak. Kalau sifatnya awak berikhtiar, kalau sifatnya hati bertawakal. Artinya awak begawi, hatinya bertawakal. Nah ini dulu. Nah,
Sebenarnya kalau ingin membahas bab tawakal ini panjang. Namun kita persempit bab tawakal ini di dalam masalah rezeki. Siapa caranya? Bahwasanya hati ini berpikut bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, terutama di masalah rezeki. Di masalah rezeki. Di dalam kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam terjemahnya kitab Imam Ghazali menyatakan hakikat tawakal. Namanya hakikat tawakal itu, bermula hakikat tawakal itu berpegang hati kepada Allah Ta'ala, yakni percaya hati kepada Allah Ta'ala, serta tiada berubah hati ketika ketiadaan suatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Jadi hati ini ada berpegang, ada berpikut lawan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dicontohkan tuh kayak ini. Ada anak tangan kanan berpikut lawan Abah, tangan kiri berpikut lawan Umat. Ini artinya belum tawakal lagi. Kenapa? Karena inya masih berpikut lawan Umat. Nang jujur bertawakal lawan Abah adalah dua-duanya tangannya inya pikut tangan lawan Abah. Ini artinya tawakal lawan Abah. Ya kan? Nah begitu juga arti daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kancang kada berikut lawan nang napa-napa. Pokoknya lawan Allah aja. Lawan Allah Subhanahu wa taala aja. Kenapa lawan Allah Subhanahu wa taala aja? Karena hanya Allah yang tahu memberi bakas, hanya Allah yang memberi, yang bersifat ar-razak itu hanya Allah. Nang lain la haula, nang lain marzuk, yang razik itu hanya Allah. Makanya di dalam sebuah cerita yang terkenal ada seorang istri mempunyai suami. Ketika suaminya meninggal dunia, maka apa yang dikatakan seorang istri yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujar nang istri tadi, matal marzuk wa baqiyar razik. Yang mati adalah nang diberi rezeki. Adapun nang memberi rezeki masih hidup. Walaupun selama ini duit diberi oleh yang namanya laki, tapi laki ini pun adalah orang yang diberi rezeki, bukan inya yang memberi rezeki. Inya pun diberi rezeki. Yang memberi siapa? Yang memberi Allah. Kebetulan melewati si laki. Nah kan dikatakan tadi di awal mukadimah bab tawakal tadi, hati kancang kepada Allah dan tidak berubah hati tatkala sebab yang biasa mendatangkan rezeki itu hilang. Biasa rezeki datang melalui laki, ya kan, Nabi ini. Laki meninggal dunia, hati tetap kada berubah. Kenapa? Yakin jujur nang memberi ini Allah, nang bersifat ar-razak ini Allah. Nang lain ada apa-apa. Nang laki pun itu inya diberi rezeki. Jadi nang mati ini nang diberi rezeki, nang memberi rezeki masih hidup. Nah, begitulah sifat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dicontohkan kemana-mana juga. Beisi gawian ya. Misal pas diberi isi gawian, ada lawas dipecat ulang, ada PHK massal. Nah, ketika PHK massal tadi, siapa hati? Pas dipecat, mati jua, aku mati juanya. Kada besi gawian lagi, siapa aku makan? Aku siapa makan? Nah, nang memberi rezeki itu lain gawian. Nang memberi rezeki itu bukan profesi.
Nang memberi rezeki itu bukan kantor. Nang memberi rezeki itu Allah. Namun selama ini sebabnya lewat kantor. Sebabnya lewat pekerjaan tadi. Sebagaimana Allah mampu memberikan rezeki melalui kantor, melalui bos, Allah pun mampu memberikan rezeki melalui sebab yang lain. Ini hanya sebab. Sebab itu banyak. Nang memberikan sebab hanya Allah. Al-asbab kathirah wal musabbib wahid. Nang memberi sebab itu satu saja. Sebab itu banyak. Sebab itu banyak. Ya kan, kayak contoh nih misalnya. Selama ini Bahari Sidin berjualan di toko. Berjualan di toko. Pas musim COVID-19, ya kan, banyak tuh yang bangkrut kan banyak. Ya kan, kalau inya berkeyakinan nampai bari rezeki itu pintangan toko aja, wah ya ini mati sudah. Tapi buktinya apa? Ada sibuk membuka usaha yang lain, ada membuka Taiti misalnya, ya kan? Buka usaha yang lain artinya. Nah, Pak, pintangan Taiti tadi makan apa? Bini makan, anak makan. Membuka pulang selajur, ceker pedas misalnya. Ya kan? Artinya sebab ini diulah Tuhan, gampang aja mulah sebab ini. Nang memberi tetap Allah. Nang berumuran misalnya di toko berumuran. Di toko berumuran, ya kan? Ya, caranya jangan meyakinkan hati ini. Kalau sebab ini kadang memberi bakas. Selama ini contoh nih, berisi pelanggan, langganan, isi langganan, 10 tahun langganan sudah, ya kan? Artinya si langganan ini memberikan kontribusi banyak lawan menang usahanya tadi tiap minggu betul-betul terus. Namun namanya langganan ini kan kadangnya berubah. Artinya kada lagi langganan karena datang pulang langganan yang lain. Karena langganan ini aktif datang pulang langganan yang lain. Ini meyakinkan lawan hati kita Allah bisa mengubah sebab. Sebab ini kan tidak Tuhan saja, tapi nang memberi tetap satu. Jadi untungnya orang nang begawi, inilah makanya nih maaf sebelumnya, orang nang berdagang itu tawakalnya lebih kuat daripada nang PNS. Kenapa? Karena nang PNS itu sebabnya sebutin aja. Dan ini yakin bujur lisan seumur hidup pokoknya nang memberi aku duit ini tiap bulan, tiap awal bulan tuh langsung. Sampai ujar guru Bahari mempunyai gelar namanya almanak. Yang per kalender kan, tiap tanggal 1 hitung, tiap tanggal 1 hitung. Tapi kalau yang pedagang ini kan diulah sebab itu macam-macam. Wayah ini bisa payu, besok bisa ada payu. Jadi tawakal pedagang ini lebih kuat daripada nang PNS. Maaf kalau ada nang PNS, cuman ini fakta di lapangan. Karena semakin sebab ini diubah-ubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hati kita ini lawan sebab ini kada terlalu akrab. Hati kita lawan sebab ini kada terlalu nyaman. Karena sebabnya ubah-ubah terus. Ketika sebab berubah-ubah terus, yakin dalam hati berarti kan mempunyai sebab yang ulah sebab sibuk aja. Tapi kalau itu aja sebab ukuran, lalu tak akui ini pang sudah nama barek rezeki. Lalu pang digaji di PHK orang, lalu menangis mati juga aku jar matinya meyakini di situ kan nama beri rezeki kada punya. Nah jadi membolehkan nang memberi rezeki Allah. Bahkan juga diri sendiri pun kada Allah memberi rezeki. Ulun sampai tenang aja, jar ulun bertawakal sudah jar. Hati ulun ini kancang sudah jar. Ulun kada mengharapkan lawan gawian, ulun kada mengharapkan lawan fulan, ulun kada mengharapkan lawan Allah. Pokoknya ulun ini kan diberi yang namanya kemampuan tangan ulun ini kalau berulah. Penyamanan, kan ada tangannya ini penyamanan mula sambal nyaman, mula kuah nyaman, mula gangan nyaman. Ada juga Tuhuk sudah mengumpati sambalnya sama, uyahnya sama, tapi tetap ada nyaman. Tapi ada sibuk nang, memang Tuhan bertajalli di tangannya itu, luar biasa.
Nah, merasa ia berisi kemampuan oleh tangannya sendiri, lalu ia mengatakan ulun jar kada mengharap lawan makhluknya. Tapi masih salah. Kenapa? Ia mengharap lawan dirinya sorangan. Tangan aku kau ulah, lalu kau ulah wadai, lalu nyaman. Ya kan? Nah, orang seperti ini tuh belum tawakal. Kenapa? Karena namanya tawakal itu berharap lawan Tuhan, kada kepada makhluk, bahkan lawan diri sendiri. Nah, misalnya tangannya maaf atau mudahan kita sehat afiat. Misalnya tangan kenapa-napa, lalu sakit hati aja. Karena ingin selama ini meyakini tangannya, karena memberi rezeki. Tangannya misalnya keseleo, tangannya patah misalnya, kada kau lagi mau ulah-ulah. Kalau seandainya gara-gara tangan yang memberi rezeki, berapa banyak orang yang akan bisa tangan tapi makan aja. Berapa banyak orang yang akan bisa basis makan aja. Jadi tawakal berlepas hati kepada selain Allah, bahkan kepada diri sendiri, yakin akan wujud-wujud yang memberi ini Allah. Dan yang memberi ini mempunyai sifat yang maha kuasa, mempunyai sifat yang maha kaya, mempunyai sifat yang maha mengetahui, mempunyai sifat yang berkasih sayang. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, nang memberi rezeki ini nang mempunyai sifat apa? Maha kaya. Arti nang maha kaya adalah sebanyak apapun Tuhan memberi lawan makhluknya kada bisa. Ada bahagian Bapak Tuhan memberi. Kalau kamu misalnya, ya Allah, minyak sugih, sidin sugih, aku adakah aja masih lagi nah, bagian aku masih ada. Tuhan itu maha kaya, menyediakan seduniaan gina Allah kan miskin. Artinya kalau seorang belum dikayakan, belum disugihakan, berarti belum memang atau memang ada cetannya sama sekali. Dan Allah yang memberi rezeki ini yang mempunyai sifat maha mengetahui. Jadi kada kisah Allah kada ingat lagi lawan aku. Aku jago umuran ini miskin harus inanya Tuhan ini kada ingat lagi siapa lawan aku. Aku hidup di Buncupang, aku hidup di ujung Pangjapina. Tuhan kada ingat. Allah itu mempunyai sifat kalim. Alimun, artinya mengetahui. Seorang ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita nang gunung ini sambutan hitam, berada di atas batu nang hitam, di malam nang gelap gulita, Allah tahu apalagi kita. Dan yang memberi rezeki ini adalah nang maha kasih sayang. Allah ini sayang benar lawan kita, kadang mungkin melupakan lawan kita. Kadang mungkin melupakan lawan kita. Ingat kisah yang sering kita dengar, ceritanya Nabi yang mana ingin menanggung akan rezekinya si Samud. Ancak sudah mendengarkan dia. Takut lawan Samud nih Nabi tadi. Wahai Samud, ikam setahun biasanya berapa habis gula? Aku biasanya habis gula 2 biji nanggonol. 2 biji kan ada gula batu. Habis 2 biji itu, oh iya ada. Wah ini karena muka itu ya, biar Nabi tadi Samud 1 tahun ikam aku beri 2 biji gula sesuai dengan takaran ikam selama 1 tahun dimasukkan ke dalam toples. Jadi ikam habis akan apa sudah setahun. Setelah 1 tahun berlewat dibuka toples itu, ternyata Samud tadi masih meninggalkan 1 biji. Ditanya oleh Nabi tadi, wahai Samud, jadi ikam setahun 2 biji, kenapa ikam habiskan sebiji aja? Wahai Nabi, aku selama ini rezeki aku itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang kada pernah lupa lawan makhluknya. Ya kan? Jadi aku memakan 2 biji itu yakin tahun kayak pun aku diberi 2 biji pula. Nah sekarang rezeki aku ikam nang penanggung Nabi ya. Ikam buat aku ke dalam toples selama 1 tahun, ikam beri aku 2 biji sesuai dengan 1 tahun aku menghabiskan. Nah takutannya ikam kan diingat membuka toples. Habis gulaku, kemana aku mencari? Kalau aku bertawakal kepada Allah, yakin Allah masih ingat aku. Kalau orang ikam aku yakin, ikam manusia juga. Kalau kada ingat, labang mati aku di dalam toples ini. Nah tawakalnya Samud luar biasa.
Allah kadang mungkin tidak lupa lawan kita. Allah kadang mungkin lupa lawan kita. Jadi sebenarnya bab tawakal ini panjang, banyak luar biasa. Di dalam setiap gawian kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang paling akrab lawan kita adalah masalah rezeki. Karena kalau sudah hati kita tawakal jujur rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hati kita tenang. Kalau hati tenang, nyaman beribadah. Kalau kita memprioritaskan gawian yang harusnya kita gawi, yaitu beribadah. Jangan sampai mencari rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah, kita jadikan prioritas hingga melupakan sesuatu yang harusnya kita jadikan prioritas, yaitu beribadah. Nah, mencari rezeki diutamakan, beribadah nomor 2 kan kebalik. Di ibadah nomor 1 kan rezeki Allah yang menjamin. Allah yang pasti memberikan lawan kita. Yang penting kita mempunyai sifat tawakal jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bertawakal lawan Tuhan? Karena lawan lain, karena lain karena apa-apa. La ilaha illallah, la takfir li syai'in minal kainat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dijadikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau memanfaatkan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah bin salihah wal masrur salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الحمد لله وفي نعم مزيد يا ربنا بحمدك وبك لجل سلطان اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا حمدا مرحوما تفرقا كبر معصوم واجعل فينا على شيء محروما. اللهم نعوذ بك من لا ينفع من يخشى عمل ويفعل باسم ويستجيب له. اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب صافي الهدي وهاب يغني. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. من حلال من ترضى الله منكم.